Mokoh lalu ni. Wah dengar sepen balik dia minta tamu dia girang ucap salam. Dia minta adam dia girang zikir. Momun mangan dia girang baca bismillah. Miluk mangan. Dia min jimat senina nu hubungan ke sendiri. Dia baca doa ni miluk nebak kuning setan. Oh, bapak-bapak enggak ni dek girang dek baca bismillah. Bismillah ni ke? Ucap bismillah sehingga you ni sepak mokoh ni setan. Aku berjulu mangan, aku berjulu ngenem, aku berjulu gawe senina sehingga unin subhanallah. Kira-kira bapak ni kinde baca doa, baca bismillah mana-mana. Amber hubungan kaca sebini kan dek mengikuti sunnah Nabi nggih. Setan berjulu ni kinebak. Oh kira-kira lemak dia mengana karena apa jari. Paham niki para jamaah lalu tiang sampaikan. Solat tiang pelunggum sami niki, solat nawafil ba'diyah isya itu kalau dibandingkan dengan solat tarawih itu jauh lebih besar pahalanya solat ba'diyah daripada solat tarawih. Nggih, lagu loe kadang-kadang laun sembayang isya ndek berjamaah, sembayang qabliyah ba'diyah ndek gawe. Sembayang tarawih paling solah niki di masjid solat maghrib nggih. Yang pelunggum di solat isya di masjid, solat maghrib di masjid, terus langsung dengan solat qabliyah ba'diyahnya, nggih langsung dengan solat tarawih. Niki para jamaah benteng pelunggum sami lek setan niki sandik ndek seriuk ndek sermina niki ada 3. Yang pertama adalah napi, yang pertama adalah masjidu masjid. Niki adalah hisnun minasyaiton. Nggih al-husun minasyaiton. Niki adalah benteng daripada godaan setan. Masjid niki para jamaah itu benteng. Yang pendengar saat sembahyang tu masjid niki para jamaah lebih abdol niki, pahalanya lebih besar tiang pelunggum sami solat di masjid. Kembali para jamaah amun elek balik tak sembahyang fardu niki para jamaah tiang khawatir ndek khusuk molek balik niki. Kenapa tidak khusuk? Karena pelunggum sami niki kadang-kadang bija jari bayi kadang-kadang berjorak elek balik nggih, kadang-kadang det khusuk tiang pelunggum, kadang-kadang jika sembayang lek balik kadang-kadang tumpah arak meong dan seterusnya. Nah niki det khusuk barat cerita niki arak dengan olean sembayang elek bangkat mau sembayang maghrib di kelapahan jaya dah seninen kolok te apa anu pesaji elek julun semamen sembayang datang meong niki yang anbait pindah. Monani mu berbeta kasihu nak kebatalan sembahyang ketunahan. Membaca ayat sembahyang maghrib. Apa membaca surah An-Nas. Qul a'udzu birabbin nas. Bunyi. Malikin nas. Bunyi. Ada selalu meong sano. Batal sembahyang ndek. Batal no jari nengan sat niat berjorak-jorak jari nggih. Gijarin para jamaah sadayek yang hormati dan muliakan batal pahala sembahyang ni kurang khusuk tilek balik. Insyaallah kalau di masjid 99% nggih tiang pelunggum insyaallah tingkat kekhusukan insyaallah tiang pelunggum sami dijamin. Lagu mulai balik insyaallah tiang pelunggum badek macam jadi sebab tiang pelunggum sami yang ndek khusuk. Nah nikilah para jamaah maka mari kita solat di masjid. Ada 3 yang tiang pelungguh menjadi benteng elek pelunggum sami godaan setan. Yang pertama adalah solat adalah masjid. Al masjidu hisnun minasyaiton. Masjid adalah benteng daripada godaan setan. Masjid tahu dan bani tamu setan ini insyaallah. Yang kedua adalah tiang pelungguh yang menjadi benteng dari setan, yang tidak disukai oleh setan adalah zikrullah hisnun minasyaiton. Yang kedua adalah zikir. Orang yang banyak zikir, orang yang kalbunya tetap mengingat Allah, orang yang mulutnya selalu berzikir, maka tiang pelungguh sami
tatkala setan masuk ke dalam jantung dan hati tiang pelunggum sami, tatkala setan masuk lewat darah tiang pelunggum sami, ketika setan masuk lewat mulut tiang pelunggumnya, setan ni macam langan tama nggih. Kadang mut ngoam niki ndek tombok biwih niki ampura sungai tama setan niki. Tetapi kalau orang ahli zikir, setan itu tidak betah dari tubuh tiang pelunggum. Ada ulama niki yang ahli kasyaf para jamaah, melihat setan itu masuk lewat mulut orang yang ngoam niki para jamaah. Dimentama setan niki belik, setan niki mokoh, barak kebelik gajah kepelik. Ketika keluar setan niki seperti uspur, seperti burung kocet, barak kedit jari. Sehingga ditanya setan itu oleh ulama, wahai setan, tadi waktu engkau masuk ke dalam mulut orang itu, engkau sangat besar sekali, gemuk. Kenapa ketika engkau keluar timim sugul ili awak dengan baru seno kembem ke kurus jarib? Karena saya merasakan panas, karena saya merasakan panas yang begitu panas sehingga tubuh saya mengecil, kurus. Karena orang-orang yang ahli zikir niki para jemaah, kalimat la ilaha illallah itu panas niki. Mun kalimat sholawat jak dingin bawaan. Mun sholawat dingin bawaan. Kalau zikir itu panas bawaannya. Maka orang zikir itu subhanallah sogo lembak niki. Itu akibat daripada berzikir. Setan itu akan kecil di dalam tubuh tiang pelunggum. Ada cerita Malik sopo dengan para jemaah niki. Ada dua balik, ada setan jak mokoh, ada setan jak kurus. Setan sama mokoh niki terketuan si ulama. Kembem kurus lalu setan. Angkat berembit takkan dek kurus unin. Dengan epik balik senu, dimintamu ucapan salam. Sandik man tedam, bacaan doa. Demin apa aran berkelur, bacaan bismillah. Demin selesai ucap alhamdulillah. Mundek tahu jarin mangan aku ndek mau ngenam munin setan. Setiap orang yang makan tidak membaca bismillah niki milun setan niki manga. Lagu aku ndek tahu manga ni yang pekurus asida ja setan kemokoh mbe tam begawean no ni nelik dengan hak no. Kembe mokoh lalu ni. Wah dengan sepen balin demen tamu dengerang ucap salam. Demen tedam dengerang zikir. Momen mangan girang baca bismillah miluk mangan demen jimak senina nu hubungan ke sendirian den baca doa ni miluk nebak kuning setan. Oh bapak-bapak enggak nedek girang dek baca bismillah. Bismillah ni nggih ucap bismillah sehingga ayo ni siapek mokoh ni setan. Aku berjulu mangan, aku berjulu ngenem, aku berjulu gawe senina sehingga unin subhanallah. Kira-kira bapak ni kendek baca doa, baca bismillah mana-mana. Berhubungan kaca sebini kan dek mengikuti sunnah Nabi nggih. Setan berjulu ni kinebak. Oh kira-kira lemak dia menganak, anak apa jari? Anak manusia no. Jangan jari anak setan. Lagu anu sifat setan. Kembali lantaran pelunggum sami. Iya, wah, yang kan ini bengak amun bengel anak ni bengel nyanyal dan milih sembahyang dan milih ngaji dan milih mungkin dek kau kena mungkin dia mau baca doa lah. Angka melupa jak ulang malik ibu-ibu nggih ulang bapak nggih baca belah. Angka ni anak ni yang nggih masih nang anak kan dek. Oh masih menucak cobaan malik. Yang ketiga benteng tiang pelunggum adalah orang mukmin. Yang ketiga adalah wa qiraatul Quran hisnun minasyaiton. Yang ketiga adalah Al-Quran. Al-Quran itu adalah benteng daripada setan. Artin telu sandin deman si setan. Pertama dengan tayak jok masjid sin merik si setan. Yang pendengar demen tayak jok masjid pelunggum baru demen tayak jok masjid banyak halangan. Lebih-lebih sandiin bulan Ramadan. Subhanallah pelunggum sami naik teniki tertiket ulut niki tertiket subhanallah nggih setan niki para jamaah tidak mau tiang pelunggum sami ke masjid dan milih derede setan niki telek pelunggum jok masjid. Yang kedua setan itu tidak suka tiang pelunggum zikir. Yang pun menara acara zikir elek balik atau bebeta dengan zikir biasa ngandut niki
Coba baik. Arak niki tiang pi acara zikir subhanallah. Jelo Jumat niki. Zikir subhanallah, demir berzikir. Muslapu na hampir sebagian ni tedam doang puru. Lagu bareh tedam niki demir tinggal zikir dia paling luik raos. Kembali, ia bawaan niki karena bakat si godaan setan. Ia ampun zikir niki dengan zikir niki luik hambata. Sakateluan para jemaah sak dindeman si setan, dindeman gati si setan niki adalah Al-Qur'an. Maka orang yang tiang pelunggum sami membaca Al-Qur'an, dia itu adalah orang-orang yang dijaga, dipelihara oleh Allah dari godaan setan. Ia ampun mendengar tamu setan kerasukan dalam awak niki. Ruqyah ni si Quran. Ruqyah ni si Al-Quran. Munarak dengan kesurupan, munarak dengan tamu terseher, semua tiang pelunggum sami bacakan Al-Quran. Karena Al-Quran itu sebagai obat. Wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa shifaa'un wa rahmatul lil mu'minin. Setui jatin Al-Quran ini adalah syifa, menjadi obat, rahmat lil mu'minin, bagi orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan tiang pelunggum sami selalu membaca Al-Quran. Namun tiang pelunggum sami saya ndik milih baca Al-Quran, manik Allah diancam dalam Al-Quran. Wa man a'rada an dzikri kana lahu ma'isyatan dhanka. Manik Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa man a'rada an dzikri, barang siapa yang berpaling dari peringatanku, peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala, diturunkan Al-Quran, tiang pelunggum tidak mau mendengarnya, fa innahu ma'isyatan dhanka, maka tiang pelunggum akan diberikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala penghidupan yang sempit. Kembali sempit tiang pelunggum kehidupan karena tiang pelunggum jauh daripada peringatan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang pendengar sandik deman baca Quran niki yang tekican sida-sida Allah Subhanahu wa ta'ala sempit rezeki. Sempit rezeki. Terus tiang pelunggum, wa nahsyuruhu yaumal qiyamati a'ma. Mereka orang-orang yang berpaling dari Al-Quran, orang-orang yang berpaling dari peringatan Allah, maka wa nahsyuruhu, akan kami bangkitkan manik Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Ada dengar lemak terbangkitan julu kiamat dalam keadaan buta, dia nyeriuk, sehingga tiang pelunggum bertanya, qala rabbi lima hasyaratani a'ma wa qad kuntu basira. Ia basin tiang pelunggum bertanya, qala rabbi lima hasyartani a'ma, wahai Tuhanku, kenapa engkau bangkitkan aku dalam keadaan buta ya Allah? Wa qad kuntu basira, padahal dulu waktu hidup di dunia kami melihat ya Allah. Qala kadzalika, ya manik Allah Subhanahu wa ta'ala, gih yentam lae atat ka ayatuna, telah datang daripada ayat-ayat kami, gih fanasitaha, namun engkau melupakan Al-Quran, engkau melupakan daripada peringatan-peringatkanku, maka manik Allah begitulah tiang pelunggum dibangkitkan dalam keadaan buta. Yang pendengar sapura-pura gedok, pura-pura buta, datang peringatan Allah. Kan ada 3 peringatan Allah. Ada yang bisa berbicara, yang 2 yang bisa berbicara. Napi niki pertama adalah ulama, tuan guru, itu adalah nasihat dari Allah. Yang kedua adalah Al-Quran, itu yang bisa berbicara. Ada peringatan yang tidak bisa berbicara, tapi sebagai peringatan. Kafa bil mauti wa'izo, yaitu kematian. Itu nasihat yang datang dari Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai peringatan kepada kita semua. Ya ampun, munuah ndek tahu yang pelunggum tersampaian pengajian si tuan guru ndek milih dengan, datang Al-Quran ndek milih dengan. Arak kematian tidak bisa tiang pelunggum mengambil pelajaran, maka orang itu akan dibangkitkan dalam keadaan a'ma, dalam keadaan buta. Na'udzubillahi min zalik. Maka bacalah Al-Quran, karena mata kita akan diminta pertanggungjawaban. Dengarlah Al-Quran, karena pendengaran kita akan diminta pertanggungjawaban. Hati kita juga akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan
Nabi manik Allah Subhanahu wa taala, innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Innas sam'a, sesungguhnya pendengar, pemirangan, wal basara, dan penglihatan pelunggum sami, apa yang kita lihat, apa yang kita dengar, apa deman dengah mangkilit dunia, apa deman seriuk mangkilit dunia, wal fuada, apa yang terlintas dalam hati kita, kullu ulaika kana anhu mas'ula, itu pasti dan pasti akan ditanya, akan dipertanggungjawabkan nanti pada hari kiamat. Maka tiang pelunggum sila ya ketua mungkin para jamaah sahadir niki beluean ta tengok TV atau Al-Quran, beluean ta mengat HP atau Al-Quran, tunas dulu. Mbek kuata mengat HP atau Quran? HP. Lema ayam teketuan lema. Innas sam'a wal basara wal fuada kullu ulaika kana anhu mas'ula. Amun wah pelungguh HP deman seriuk, HP ni mau berjawab lema. Mau kira-kira anda nak HP ni menjawab semalam kena mentia lema ibu. Semalam. Dia tak semal badan ge. Lagu Arab batur ngelak sekedik. Lagu anu muk gita uni le HP Quran uni pe tuning ke game doang isi inti. Coba tiang pelunggu makin para jemaah, apa yang kita dengar, apa yang kita lihat, apa yang terlintas dalam hati, semuanya akan dipertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka mud baca Quran niki para jemaah, tiang pelunggum sami manfaatnya. Mata kita dapat pahala lewat melihat, pendengar dapat tiang pelunggum sami pahala lewat mendengar. Lagu makin berberuan para jemaah makin wah loe dengan dek deman dengan Al-Quran. Beruan bukti amun ada tadarusan di masjid dengan baca Quran di masjid, loe dengan ngomen makin subhanallah. Apunin ngomen. Lemak ja merebot ni kadu speaker entam ngaji unin surtu pentun speaker nu au unin salon bawa be kadu unin. Datun atun dek. Ha? Loe. Kambeen mano? Ha? Ni tadang. Subhanallah. Kenapa ada tadarusan ilik pelunggum sami niki? Karena bulan Ramadan niki wa nunazzilu minal Qur'an. Karena Al-Qur'an niki para jamaah nggih syahrul Ramadan allazi unzila fil Qur'an. Lebih-lebih bulan Ramadan tentang Al-Qur'an. Ada sebulan dalam setahun aran tetap baca Quran. Mu malik kena bilang jelu lagu mula tiang pelunggum kembek dek deman baca Quran karena hati kita sudah mati. Ya atit niki wah mati. Ya ampun Allah berfirman dalam Al-Quran. Nabi manik Allah, innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadathum imana. Jarin kembe nam pendengar di deman baca Quran makin innamal mu'minun memtawan dengan beriman manik Allah alladzina idza dzukirallah, apabila dia diperingatkan, apabila disebut nama-nama Allah, ya Allahu akbar niki disebut berkumandang azan di masjid, wajilat qulubuhum, tanda orang beriman bergetar hatinya. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu, apabila dibacakan ayat-ayat Allah, ayat Al-Quran, zadathum imana, semakin bertambah iman. Kembali nak pentiang pelunggum de deman dengan Quran, iman tuah kosong dalam atin. Iman teniki wah bih tiang pelunggum sami wah telang. Kembali para jamaah amun musik tiang pelunggum sami mun kecimol misalan para jamaah kecimol niki. Kapali unin kecimol niki. Nggih? Menunin salon tu dek salon ni tak kento kenden dek nanu dek kena ketangil ku ni lagu kembeen para jamaah amun Quran mud dengah ja kembeen apet meriin
niki tanda-tanda bahwa iman kita sudah tidak ada di dalam hati tiang pelunggum sami. Maka sila para jemaah budayakan membaca Al-Quran, karena semua anggota kita akan dimintai pertanggungjawaban di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya rabbal alamin. Jadi baru niki telu benteng kita dari setan. Yang pertama adalah apa? Masjid. Yang kedua adalah zikrullah. Yang ketiga adalah qiraatul Quran, nggih, bacaan Al-Quran. Maka isi rumah tiang pelunggum dengan Al-Quran. Sila baca Al-Quran gede. Ibasa Rasulullah, la taj'alu buyutakum kubura. Jangan kau jadikan rumah-rumah kalian itu sebagai kuburan. Yang pelunggum luik balik makin seolah megah lagu barak kuburan hakikat. Sepi niki sunyi dari rahmat Allah. Ya ibarat balik subhanallah niki para jemaah seolah ruan zahir lagu tidak ada keberkahan. Kembali lantaran balik niki barak kuburan. Ambil kenaan kuburan. Coba lihat kuburan niki. Arak dengan rame tu kubur ni narak. Ya kain balik makin luik balik dengan barak kuburan. Yang ada satu orang niki para jemaah. Subhanallah ia sakit niki. Ia sakit dengan niki subhanallah. Mau ia muktunas niki. Ya terukiah nangan kebaca Al-Quran. Saya mau rukiah. Mau coba tunas jo kepin balik niki. Ara Al-Quran niki kerukiahan mayo ni kena. Ia sakit dengan niki. Karena Al-Quran niki jadi awat baru kan. Mau kerukiahan. Mampu ni nu kepelik balik dengan niki. Dia narak Quran. Tuan guru ni tipin je belik. Tipin barak kebelik lawang. Lagu Quran dia berduit. Dia narak Quran ni. Dia narak tuan guru narak Quran. Sehingga menurut Quran. Sehingga 5 balik lain tu sehingga Quran dia narak. Muara sekek berduit lek gobok ke niki mau wah penuh isi bebelak. Yau kelepuk. Yo kembali nak berkelepuk Al-Quran ni oning. Angkat tu di atas lawang, tuan kolok tuan guru, ambil kolok di atas lawang. Iya ada dik tamu jin ni. Jin dik tamu tu selak ni. Ndeni ye para jemaah. Nikilah makin apa lagi nak baca berduit doang dik. Nikilah orang beriman cara makin. Ya ampun sila para jemaah budayakan membaca Al-Quran. Ajarkan anak kita Al-Quran. Tiang pelunggum kalau Al-Quran sudah jauh dari kita, maka tunggu tiang pelunggum sami kerusakan, keberkahannya sudah hancur, hilang keberkahan, dan tiang pelunggum nanti akan tiang pelunggum sami berusaha atau berusaha dia nak berkah. Ni tiang pelunggum apa-apa langgar tak meten dia nak berkah, karena kita jauh dari peringatan Allah. Faman a'radu an dzikri kana lahu ma'isyatan dongka. Akan kita mendapatkan sulitnya rezeki. Mudah-mudahan tiang pelunggum sila sarang-sarang luik-luik baca Quran sehingga tiang pelunggum balik barokah, usaha kita barokah insyaallah. Sekian dan terima kasih. Usikum wa nafsi bi taqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul? A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli ala Muhammadin al-fatih lima ughliqa wal khatimi lima sabaqa nasiril haqqi bil haqqi wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Allahumma arzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa zurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma arhamna bil Qur'an waj'alhu lana imaman wa nuran wa hudan wa rahmah. Allahumma dhakkirna minhu ma nasina wa 'allimna minhu ma jahilna warzuqna tilawatahu ana al-laili wa atrafan nahar.
Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanatan wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Al-Fatihah. Ar-Rahmanir Rahim.